Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Masih sehat? Masih. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita harus berdoa dulu ya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Adapun pernapasan adapun materi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi, seperti apa sistem pernapasan pada manusia itu nanti kita akan bahas, dan kita akan buatkan alat peraga tentang sistem pernapasan pada manusia. Baik, anak-anak tahu nggak proses pernapasan itu seperti apa? Tahu. Nah, seperti apa sih proses pernapasan itu? Mengeluarkan udara dan memasukkan udara. Ya, jadi proses bernapas itu kita mengeluarkan udara dari dalam paru-paru melalui tenggorokan dan sebagainya, dan memasukkan melalui lubang hidung, laring, dan sampai ke paru-paru. Itulah proses pernapasan. Baik, sekarang kita akan membuat alat peraga tentang sistem pernapasan tersebut. Nah, adapun bahan dan alat yang perlu kita siapkan dalam membuat alat peraga sistem pernapasan, yang pertama adalah botol aqua bekas, kemudian isolasi, yang ketiga 2 balon kecil, tapi saya kasih lebih 3 sebagai cadangan, kemudian 1 balon besar, dan yang berikutnya adalah karet gelang, kemudian sedotan. Ini yang ketujuh adalah katet, dan yang kedelapan adalah gunting. Baik, jadi kegiatan kita yang pertama dalam membuat sistem pernapasan ini yang kita lakukan adalah kita memotong botol aqua bekas ini, kita bagi 2. Coba pegang, hati-hati ya. Coba kita potong ini. Menggunakan katet. Ya, botolnya sudah kita potong. Kemudian kita lubangi tutupannya. Perhatikan ya. Ini kita lubangi tutupannya menggunakan gunting. Bisa juga kita menggunakan paku. Tapi biar praktik, kita gunakan saja alat yang ada di sekitar kita ini. Kita lubangin. Anak-anak bisa lihat ini? Bisa. Ya. Kita lubangi. Pas tidak, untuk masukin 2. Nah, bisa toh? Nah, ya. Jadi ini tutupan botolnya sudah kita lubangi. Kemudian ditutup kembali seperti tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya kita ikat balon. Ini kita ikat dulu ininya.
bagian ininya diikat. Coba dibuka itu nah. Kita ikat balonnya menggunakan isolasi. Anak bisa lihat semua? Bisa. Ya. Coba digunting nah. Kemudian kita ikatkan lagi satunya. Diikat, jangan sampai anginnya keluar ya. Ikat rapat-rapat gini. Baik, sekarang kita ikat dua balon sudah kita satukan ini. Bisa menggunakan isolasi, bisa juga kita menggunakan karet. Menggunakan karet saja. Anak-anak bisa lihat? Bisa. Ini sedotan ini sebagai tenggorokan, sedangkan cambangnya ini semuanya dijelaskan. Ini sudah kita buat. Kemudian masukkan bisa lihat semua itu? Bisa. Kita tutup di sininya, jangan sampai anginnya bisa keluar lewat sini. Ini
sebaiknya kalau ada plastik sini, tapi karena ini kita pakai juga ini. Kita tutup kuat ini supaya anginnya tidak keluar masuk lewat lubang yang kita lubangin tadi. Sekarang kita potong. Lalu kita tutupi supaya kita kelihatan seperti apa model balon yang ada di dalam botol ini. Baik, ini kita isi rapat, memang jangan sampai anginnya keluar lewat lubang ini. Kemudian coba pegang ini, pegang dulu pinggir balon juga perlu kita tutup, jangan sampai kita ketarik nanti bisa keluar anginnya. Nah, baik, inilah model sistem pernapasan manusia yang kita buat. Baik, apa fungsi dan seperti apa proses dari alat peraga yang kita buat ini? Ibu jelaskan dulu. Nah, baik, anak-anak perhatikan alat peraga tentang sistem pernapasan yang kita buat ini. Nah, kalau kita tarik ini, maka balon akan mengembang. Nah, kalau kita lepas ini, balon akan mengepis. Tuh, anak-anak bisa lihat? Tuh, nah, kelihatan? Ini mengembang. Kalau ibu tarik ke bawah, maka otot diafragma akan mengembang. Tapi kalau ibu lepas, maka otot diafragma akan mengempis. Baik anak-anak, inilah alat peraga yang kita buat. Sudah lihat semua? Sudah. Nah, seperti itulah model pada
paru-paru kita, kalau kita mengeluarkan napas, maka paru-paru kita ataupun otot diafragma kita akan menyempis. Nah, coba kalian napas dulu. Lepas. Ya. Nah, ini seperti itu model bentuk paru-paru yang kita buat ini. Ya. Jadi ini pipet ini, dua pipet ini semacam ini ibaratkan tenggorokan kita. Ya. Ya, ini ibaratkan tenggorokan kita. Ini di atasnya dari hidung, dari ini dari tenggorokan ini masuk ke paru-paru. Kemudian cabang yang ada di dalam ini, di dalam paru-paru kita ini, anak-anak bisa lihat semua ini cabang ini? Bisa. Nah, cabang ini disebut dengan bronchiolus. Ini cabangnya ini kan ada berapa cabangnya di dalam itu? 2. Ada 2 cabang. Jadi 2 cabang ini disebut dengan bronchiolus. Sedangkan ini dari ini ada alveolus ini, bronchiolus ini ada yang kanan dan ada yang kiri. Jadi ada 2 ini ya. Ya. Sedangkan bronkus itu merupakan percabangan dari trakea ini, yang kita cabangan ini. Ini disebut dengan bronkus di dalamnya ini. Nah, kemudian balon yang ada di dalamnya ini ibaratkan paru-paru yang ada di dalam tubuh kita. Sedangkan botol ini ibaratkan tubuh kita. Ini rongga dada kita. Ini botol aqua ini. Sedangkan yang ini adalah sebagai apa ini? Dia Untuk ini yang di bawah ini otot pragma. Ini otot pragma ini yang sangat berfungsi ketika kita bernapas. Coba kalian merasakan tidak pada saat bernapas? Misalnya kalian ini menghirup udara dulu. Kalian bisa merasakan di bagian otot dada ini, pragmanya ini. Nah, yang terasakan di bagian dada itu. Benar tidak? benar. Iya. Baik. Baik anak-anak, untuk anak-anak ketahui bahwa ketika kita menghirup udara, menghirup artinya memasukkan udara ke dalam rongga hidung ke paru-paru. Itu kita akan memasukkan yang namanya oksigen. Ya, makanya kita harus berada di udara-udara yang segar, kemudian yang bisa dihirup oleh hidung kita sehingga tidak terganggu pada paru-paru kita. Nah, sedangkan pada saat kita mengeluarkan udara atau ini menghembuskan napas, maka akan diafragma ini akan mengempis ya. Ini kalau kita keluarkan ini ya. Nah, ini pada saat kita mengeluarkan udara ini, maka yang terjadi karbon dioksida akan keluar. Itu racun yang ada pada tubuh kita. Ya. Ya. Baik. Itu saja yang kita bahas pada hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi, anak-anak, setelah kalian lihat tadi, coba anak-anak praktekkan di rumah seperti apa bentuk sistem pernapasan yang kalian buat. Coba kalian ikutin apa yang sudah kita praktekkan ini. Kalian di rumah bisa praktekkan masing-masing lagi, buat masing-masing alat peraga ini, dan besok anak-anak bawa
ke sekolah. Ya? Ya. Ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Dan sekarang anak-anak jangan lupa menjaga kesehatan ya. Karena itu sangat penting bagi tubuh kita. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa ketika kita menghirup udara masuk melalui rongga hidung ke paru-paru, itu kita harus menghirup udara yang segar, supaya yang sehat, supaya bisa ditangkap oleh tubuh kita, biar kesehatan kita tetap terjaga ya. Karena kalau kita menghirup udara yang tidak segar, maka bisa terjadi ini, masuk yang penyakit pada tubuh kita melalui hidung itu ya. Makanya kita kalau ada yang bau-bau, kita tutup hidung karena tidak bisa diterima oleh tubuh kita, bisa terganggu ya. Ya, baik. Jadi harus jaga kesehatan supaya kita selalu tetap sehat. Dan jangan lupa seperti yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak praktekkan kembali apa yang sudah Ibu sampaikan ini, yang sudah Ibu jelaskan ini, dan kalian sudah bisa lihat langsung tadi. Baik, Ibu akan tutup kegiatan kita pada hari ini. Dan untuk menutupi kegiatan ini, kita mengakhirinya dengan membaca doa. Baik, kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.